Kata gurunya. Maksudnya saya mana? Loh, ini penting. Apa anggapanmu tentang aku? Itu penting untukmu, bukan untuk. Ini penting untukmu karena kau sedang belajar, bukan untuk. Kau tahu aku sedang difitnah, aku sedang terlibat sebuah kasus besar yang menyeret ke sebuah pengadilan, betul tidak? Mau kasus itu apa terserahlah. Tapi apa pendapatmu tentang aku? Artinya siapa aku menurutmu? Apa kata Rohimudin? Rohimudin menangis menjawab pertanyaan guru. Dia menangis. Apa katanya? Ana abdu. Aku tuh hambamu. Ana khadimuk. Aku pelayan. Wa ana tahta qadamaik. Aku itu pijakan kakimu. Artinya keset. Khalas, cukup. Sudah. Besok kau jadi saksi ya. Dalam itulah jiwa fitrah sahabat. Itu seorang syekh maka aku nggak bilang nggak ngarang ketika bilang murid itu kayak orang yang tidak punya jiwa itu tidak bisa kenal Allah. Jiwa hamba, jiwa melayani, kemudian jiwa yang siap. Orang kalau dilemahkan sama dimiskinkan atau dibuat kehidupannya kekurangan, dia nggak bisa nolak cerita Allah kan. Yang susah orang kan kalau dibodohkan dan dihinakan. Kalau di forum inilah kau kubodoh-bodohkan, kau kuhinakan, kadang saja jiwamu masih berontak, masih main, masih ada penolakan. Apalagi kalau kau kuhinakan, kubodohkan di depan belum tentu. Tapi kalau ada sekecil apapun pemberontakan dalam hatimu, maka itu berarti ada akumu. Betul tidak? Kalau masih ada aku kita, Allah tak ada. Maka orang kalau cuma mau pengetahuan cukup datang, duduk, diam, dengarkan. Tapi kalau orang mau Allah, dia harus fitrah. Itu hukum dalam belajar. Nah, orang-orang yang siap dihinakan, siap dibodohkan, itulah orang yang bahkan Allah akan beri dia keberkahan ilmu. Alam al-insan malam ya, Allah akan ajarkan dia apa-apa yang dia tidak tahu. Nah ini. Tapi siapa yang mau dihina? Siapa yang mau direndahkan? Apalagi di depan umum. Face to face saja direndahkan, kadang-kadang batin kita menolak. Aku nggak ngerti apa-apa soal aku. Nah ini. Yang menolak itu apa? Kalau bukan ego. Akuisme. Siapapun yang masih memiliki pemberontakan di dalam dirinya, ya selama pemberontakan itu ada, selama itu juga dia nggak bakal mengenal yang hakiki, yang sebenar-benar. Mungkin dia cukup hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi tidak mendapatkan Allah. Dan apapun yang kita miliki kalau tidak ada Allah, nah itu dia. Itu konsep kalau mau belajar. Ya apalagi sedulur. Ya artinya di bidang konsepsi mengenal Allah atau ma'rifatullah, latar belakang apa sih yang mau dikorbankan? Ilmu agama ya nol. Betul tidak? Apalagi pemahaman dan pengenalan tentang Allah. Saya dulu belajar sama dia. Ilmu agama udah punya status, betul tidak? Punya sandang, dan aku harus ana abdu wa ana khadimu wa ana tahta qadamai. Aku tuh hambamu, aku tuh pelayanmu, dan aku itu keset. Nah ini yang tidak punya jiwa ini ya sulit waris. Artinya selama masih ada aku, kita belajar belum untuk Allah. Untuk apa? Ya untuk aku kita itu. Betul tidak? Ya kan? Selama masih ada aku, masih ada ego, sekecil apapun orang belajar kalau masih ada egonya, dia sebetulnya belajar bukan lillahi ta'ala.
Dia belajar untuk egonya itu. Maka tambah belajar, akunya tambah besar, bukan tambah hilang. Sholat betul-betul untuk Allah. Nanti dulu. Kalau sholat untuk Allah, nggak ada permintaan lain. Nggak ada permintaan untuk kitanya, untuk akunya, untuk kebutuhanku, nggak ada. Kalau betul-betul untuk Allah nggak minta apa-apa. Paling minta ampun. Kalau sholatnya itu belum sempurna, itu aja cuma. Loh. Kadang-kadang kita minta ini sudah terlalu pede. Emang sholat kita udah pas seperti yang diinginkan Allah? Betul tidak? Iya kan? Kita sedekah, memang sudah pas seperti yang Allah perintahkan. Kita berbuat baik, memang sudah pas aturan-aturan perbuatan baik itu seperti yang dicontohkan Rasulullah? Kan belum tentu. Terus pede aja kita karena sudah merasa berbuat, meminta sesuatu kepada Allah atas dasar perbuatan yang baru kita kerjakan, yang kita belum tahu. Nah ini, jadi sudut pandang, paradigma dan pola pikir kalau tidak diperbaiki, ya sulit. Maka bicara mudahnya oke, tapi bicara sulitnya luar biasa. Apa yang buat sulit? Yaitu tadi fitrah itu yang gitu. Kenapa? Karena hidup sekian tahun kita sudah punya pengetahuan. Pengetahuan itu membentuk aku kita, betul tidak? Kita sudah punya pemahaman. Pemahaman itu membentuk aku kita. Menghilangkan aku berarti kita menghilangkan apapun yang sudah kita ketahui. Apa gampang? Balik nol itu apa gampang? Tapi kalau tidak nol, ya coba. Iya. Tentang apa yang kau ketahui, kau lebih tahu. Tentang apa yang kau ketahui, kau lebih tahu. Apa yang kau ketahui? Banyak hal. Kau hidup sekian tahun kok. Kehidupanmu kau lebih tahu. Apalagi ilmu agama versimu kau ya lebih tahu. Betul tidak? Kau kan juga menyerap pengetahuan, baik itu agama, omongan ustadz ini, atau mungkin pernah belajar sama Syekh Polan. Betul tidak? Nah, itu agama versimu kau lebih tahu. Kan gitu sih. Nah, tapi tentang Allah, ya tentangmu, kehidupanmu, pemahamanmu dan ilmumu kau lebih tahu. Tapi tentang apa yang aku pahami kan aku yang lebih tahu. Sekarang situ mau mempelajari apa yang aku pahami atau memperkuat apa yang situ pahami. Kalau situ mau memperkuat apa yang situ pahami, kita berdebat ini. Beda konsep. Karena kita sudah beda konsep. Betul tidak? Karena konsepnya belum tentu sama. Tapi kalau mau mempelajari apa yang sedikit yang Allah bagikan, apa yang saya pahami, dan mudah-mudahan bukan memang apapun yang saya pahami itu kan nggak untuk saya ya. Saya diajarkan atau dipahamkan Allah tentang sesuatu ya untuk orang-orang yang memang ingin Allah. Ingin Allah. Kita kan permasalahannya ingin Allah atau ingin pengetahuan tentang Allah. Kalau ingin pengetahuan tentang Allah, cukup duduk, diam, dengarkan. Datang, duduk, diam, dengarkan. Itu. Kau nanti akan punya pengetahuan tentang Allah. Tapi kalau ingin Allah, harus fitrah. Beda. Ingin tahu tentang Allah, ya udah duduk aja diam. Nanti apa yang gue sampaikan itu memperkuat apa yang kau tahu. Kan pas, kan boleh. Karena kan kau kan punya asumsi, gitu tidak? Ya kan? Tapi kalau ingin Allah, buang semua pengetahuanmu. Jadi orang bodoh duduk sini. Wajib. Kalau ingin Allah, karena apapun yang kau ketahui tentang Allah itu bukan Allah. Nah, maka Kenapa tak Allah?